Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Itu tema renungan kita hari ini. Zakaria 14 ayat 3 katakan, kemudian Tuhan akan maju berperang, melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Saudara, kita ingat begitu banyak Tuhan melakukan peperangan di mana ia mewakili bangsa Israel berperang. Kita ingat peristiwa di mana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus berhadapan dengan orang-orang Amalek. Musa diperintahkan Tuhan untuk pergi ke atas bukit dan mengangkat tongkatnya. Sementara Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, maka bangsa Israel akan menang berperang. Tetapi ketika Musa harus lelah karena mengangkat tongkat demikian lama, akhirnya tongkat itu turun dan bangsa Israel kalah. Dan kita sama-sama tahu kisahnya. Hur dan Harun membantu Musa mengangkat dari sisi kanan dan kiri Musa, dan akhirnya bangsa Israel menang. Terlihat sekali bagaimana Tuhan membantu bangsa Israel dan Musa untuk menang berperang. Kita juga ingat peristiwa demi peristiwa di Alkitab. Begitu banyak catatan bagaimana bangsa Israel menang berperang. Sebelum mereka berperang, musuh-musuh mereka bergeletakan karena malamnya Tuhan berbuat sesuatu atas musuh-musuh mereka. Mereka saling bunuh, mereka saling berperang antara saudara. Sehingga ketika pagi-pagi bangsa Israel datang untuk berperang, mereka menemukan begitu banyak jenazah yang bergelimpangan. Kita ingat juga bagaimana bangsa Israel merebut negeri Kanaan, di mana Kaleb dan umat Israel berperang. Mereka tidak pernah kalah karena ada Allah bersama mereka. Ya, ketika Allah tidak bersama dengan mereka, mereka akan kalah berperang. Jadi, jika Allah di pihak kita, masih adakah yang dapat melawannya? Kita juga anak-anak Tuhan. Peperangan tidak hanya secara fisik kita hadapi, tetapi juga ada peperangan yang kasat mata, yaitu peperangan dengan kuasa gelap, yaitu iblis. Peperangan fisik biasa kita lakukan, bukan? Kita harus berhadapan dengan pekerjaan yang demikian sulit. Kita harus mencari nafkah. Itu juga peperangan fisik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan ada di dekat kita dan bersama dengan kita, menjadi penolong dalam situasi apapun. Kesulitan dan kesukaran, Tuhan selalu bersama dengan saudara dan saya. Ia menolong kita. Bahkan Alkitab dalam Roma 8 ayat 31 katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jawabannya tentu tidak ada, bukan? Itu bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa atau terbebas dari dosa. Tetapi ada jaminan bahwa ada Allah yang selalu bersama dengan kita dalam kondisi apapun. Termasuk dalam situasi paling sulit dalam kehidupan kita. Mungkin sampai titik nol, atau kita hampir merasa diri kita lumpuh. Tuhan berperang untuk kita. Ketika musuh datang menghajar dan menghadang kita, ketika kesulitan demi kesulitan harus berhadapan dengan kita, ketika persoalan hidup, pergumulan hidup menghadang kita, demikian sulit, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Ia memberi kekuatan kepada kita. Ia memberikan jalan keluar kepada kita. Tetapi kita seringkali merasa bahwa kita lemah dan tak berdaya, padahal ada Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kasih lihat, beritahu mana jalan yang harus kulakukan dan kutempuh. Saudara,
Tidak ada yang dapat melawan Tuhan di muka bumi ini, siapapun tidak, karena Ia adalah Sang Pencipta yang berperang bagi kita anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.